Salam kasih Kristus menyertai kita. Kita ada di gerakan membaca Alkitab dalam 365 hari. Kita ada di hari ke-124. Jadikanlah firman Tuhan sebagai kekuatan yang membawa kemenangan. Karena itu kita akan baca bagian firman saat ini. Sebelum membaca, mari berdoa. Ya Bapa, kuasa Roh Kudus-Mu menguasai hamba-Mu dalam membacakan firman dari Alkitab. Dan semua yang mengikuti bacaan firman Tuhan ini dimanapun mereka berada, karena firman-Mu menguasai hidup mereka dan firman-Mu dapat ditindaklanjuti di hidup ini. Ke dalam kuasa-Mu Bapa, hamba serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Di hari ke-124 ini kita membaca dari 1 Tawarik pasal 11 sampai pasal 13. Begini dikatakan. Lalu berkumpullah seluruh Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, "Ketahuilah, kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan Allahmu telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas umatku Israel." Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaran Samuel. Lalu Daud dengan seluruh orang Israel pergi ke Yerusalem. Itulah Yebus. Dan di sana orang Yebus adalah penduduk negeri itu. Penduduk Yebus berkata kepada Daud, "Engkau tidak sanggup masuk kemari." Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Daud telah berkata, "Siapa lebih dahulu memukul kala orang Yebus, ia akan menjadi kepala dan pemimpin." Lalu Yoab anak Seruyah yang menyerang lebih dahulu, maka ia menjadi kepala. Lalu Daud menetap di kubu pertahanan itu, sebab itu orang menamainya kota Daud. Ia memperkuat kota itu sekelilingnya, mulai dari Milo, bahkan sekelilingnya seluruhnya. Sedang Yoab membangun kembali selebihnya dari kota itu. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan semesta alam menyertainya. Inilah kepala-kepala para pahlawan yang mengiringi Daud, yang telah memberi dukungan yang kuat kepadanya bersama-sama seluruh Israel dalam mencapai kedudukan raja, dan yang mengangkat dia sebagai raja seperti yang difirmankan Tuhan mengenai Israel. Inilah daftar para pahlawan yang mengiringi Daud: Yasobam bin Hakmoni, kepala Triwirah. Ia mengayunkan tombaknya melawan 300 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Dan sesudah dia, Eleazar anak Dodo, orang Ahohi itu, ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud di Pas Damim ketika orang Filistin berkumpul di sana untuk berperang. Ada sebidang tanah ladang penuh jelai di sana ketika tentara melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah mereka di tengah-tengah ladang itu. Mereka dapat mempertahankannya dan memukul kala orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Sekali datanglah 3 orang dari ke-30 kepala ke gunung batu mendapatkan Daud dekat gua Adulam, sedang tentara orang Filistin berkemah di lembah Refaim. Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung, dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Betlehem. Lalu timbullah keinginan pada Daud, dan ia berkata, "Sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang."
Lalu ketiga orang itu menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Katanya, jauhlah daripadaku ya Allah untuk berbuat demikian. Patutkah aku meminum darah taruhan nyawa orang-orang ini? Sebab dengan mempertaruhkan nyawanya mereka membawanya dan tidak mau ia meminumnya. Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. Abisai, adik Yoab, dialah kepala ke-30 orang itu, dan dialah yang mengayunkan tombaknya melawan 300 orang yang mati ditikamnya. Ia mendapat nama di antara ke-30 orang itu. Di antara ke-30 orang itu ia paling dihormati. Memang ia menjadi pemimpin mereka, tetapi ia tidak dapat menyamai triwira itu. Selanjutnya Benaya bin Yoyada, anak seorang yang gagah perkasa yang besar jasanya, yang berasal dari Kapsel. Ia menewaskan kedua pahlawan besar dari Moab. Juga pernah ia turun ke dalam lubang dan membunuh seekor singa pada suatu hari bersalju. Pula ia membunuh seorang Mesir, seorang yang tinggi perawakannya, 5 hasta tingginya. Di tangan orang Mesir itu ada tombak seperti pesah tukang tenun, tetapi ia mendatanginya dengan tongkat, merampas tombak itu dari tangan orang Mesir itu, lalu membunuh orang itu dengan tombaknya sendiri. Itulah yang diperbuat Benaya bin Yoyada. Ia mendapat nama di antara ke-30 pahlawan itu. Sesungguhnya di antara ke-30 orang itu ia paling dihormati, tetapi ia tidak dapat menyamai triwira, dan Daud mengangkat dia mengepalai pengawalnya. Pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa ialah juga Asael, saudara Yoab. Selanjutnya Elhanan bin Dodo dari Bethlehem. Samot orang Harod, Heles orang Peloni, Irah anak Ikes orang Tekoa, Abieser orang Anatot, Sibkai orang Husa, Ilai orang Ahohi, Maharai orang Netofa, Helet bin Baana orang Netofa, Itai bin Ribai dari Gibea orang Benyamin, Benaya orang Piraton, Hurai dari lembah-lembah Gaas, Abiel orang Bet Araba, Asmawet orang Baharim, Elyahba orang Saalbon, Hasyem orang Gison, Yonatan bin Sage orang Harari, Ahiam bin Sakhar orang Harari, Elifal bin Ur, Hefer orang Mekerati, Ahia orang Peloni, Hesro orang Karmel, Naarai bin Esbai, Yoel saudara Nathan, Mibhar bin Hagri, Selek orang Amon, Naharai orang Beerot, pembawa senjata Yoab anak Seruyah, Irah orang Yetri, Gareb orang Yetri, Uriah orang Het, Sabat bin Ahlai, Adina anak Sisah orang Ruben, kepala orang-orang Ruben, dan beserta dia ada 30 orang. Hanan bin Ma'aka, Yosafat orang Mitni, Usia orang Asitarot, Sama dan Yael anak-anak Hotam orang Aroer, Yediael bin Simri dan Yoha saudaranya orang Tisi, Eliel orang Mahawim, Yeribai dan Yosapyah anak-anak El-Naam, Yitma orang Moab, Eliel, Obed dan Yaasiel orang Mesobayah,
Inilah orang-orang yang datang kepada Daud di Siklak selama ia harus menyingkir karena Saul bin Kis. Mereka pun termasuk pahlawan-pahlawan yang membantu dia dalam peperangan. Mereka bersenjatakan panah dan sanggup melontarkan batu dan menembakkan anak-anak panah dari busur dengan tangan kanan atau tangan kiri. Mereka itu dari saudara-saudara sesuku Saul dari orang Benyamin. Abieser kepala dan Yoas anak-anak Sema'a orang Gibea. Yesiel dan Pelet anak-anak Asmawet Berakha dan Yehu orang Anatot. Yismayah orang Gibeon, seorang pahlawan di antara ke-30 orang itu yang mengepalai 30 orang Yeremia, Yahasiel, Yohanan dan Yosabat orang Giderah. Elusai, Yerimot, Bealyah, Semariah dan Sefakca orang Harufi. Elkana, Yisia, Asarel, Yoeser dan Yosabam orang-orang Korah. Yoelah, Sebaja anak-anak Yeroham dari Gedor. Juga dari orang Gad ada yang memisahkan diri dan pergi kepada Daud ke kubu di padang gurun, yakni pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, orang-orang yang sanggup berperang, yang pandai menggunakan perisai dan tombak, dan rupa mereka seperti singa dan cepatnya seperti kijang di atas pegunungan. Eser kepala, Obaja orang kedua, Eliab orang ketiga, Mismana orang keempat, Yeremia orang kelima, Atai orang keenam, Eliel orang ketujuh, Yohanan orang kedelapan, Elsabat orang ke-9, Yeremia orang ke-10, Makbanai orang ke-11. Mereka itulah dari Bani Gad, kepala-kepala pasukan. Satu orang yang paling kecil sanggup melawan 100 orang. Dan yang paling besar sanggup melawan 1000 orang. Mereka itulah yang menyeberangi sungai Yordan di bulan pertama. Sekalipun sungai itu meluap sepanjang tepinya, dan merekalah yang menghalau seluruh penduduk lembah ke sebelah timur dan ke sebelah barat. Sebagian dari Bani Benyamin dan Yehuda datang kepada Daud di kubu itu. Lalu keluarlah Daud menyongsong mereka. Berkatalah ia kepada mereka, "Jika kamu datang kepadaku dengan maksud damai untuk membantu aku, maka aku rela bersekutu dengan kamu. Tetapi jika untuk menyerahkan aku dengan tipu muslihat kepada lawanku, sedang aku tidak melakukan kelaliman, maka biarlah Allah nenek moyang kita melihat itu dan menghukum kamu." Lalu roh menguasai Amasai, kepala ke-30 orang itu. "Kami ini bagimu, hai Daud, dan pada pihakmu, hai anak Isai. Sejahtera, sejahtera bagimu dan sejahtera bagi penolongmu, sebab yang menolong engkau ialah Allahmu." Kemudian Daud menyambut mereka dan mengangkat mereka menjadi kepala pasukan. Juga dari Manasye ada yang menyeberang memihak kepada Daud ketika ia bersama-sama orang Filistin memerangi Saul. Sebenarnya ia tidak menolong mereka, sebab setelah mengambil keputusan raja-raja kota orang Filistin itu menyuruh dia pergi. Katanya, "Mungkin dengan taruhan kepala kita ia menyeberang memihak kepada tuannya Saul." Pada perjalanannya ke Siklak, sebagian dari suku Manasye, Adna, Yosabat, Yediael, Mikael, Yosabat, Elihu, dan Siletai, kepala-kepala pasukan 1000 suku Manasye, menyerang memihak kepadanya. Mereka ini membantu Daud melawan gerombolan, sebab mereka semua adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa dan kepala dalam tentara.
Dari hari ke hari orang datang kepada Daud untuk membantu dia sehingga mereka menjadi tentara yang besar seperti bala tentara Allah. Inilah jumlah pasukan bersenjata untuk berperang yang datang kepada Daud di Hebron untuk menyerahkan jabatan raja daripada Saul kepada Daud sesuai dengan titah Tuhan. Bani Yehuda yang mengangkat perisai dan tombak ada 6.800 orang yang siap untuk berperang. Dari Bani Simeon, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa untuk berperang ada 7.100 orang. Dari Bani Lewi ada 4.600 orang. Ditambah dengan Yoyada, pemimpin kaum Harun yang bersama-sama dia ada 3.700 orang. Selanjutnya Sadok, seorang pahlawan muda yang gagah perkasa dengan 22 orang pemimpin dari puaknya. Dari Bani Benyamin, saudara-saudara sesuku Saul ada 3.000 orang. Sampai pada waktu itu kebanyakan dari mereka masih tetap patuh kepada keluarga Saul. Dari Bani Efraim, 20.800 orang pahlawan yang gagah perkasa. Orang-orang yang kenamaan di antara puak-puak mereka. Dari suku Manase, suku yang setengah itu ada 18.000 orang yang ditunjuk dengan disebut namanya untuk pergi mengangkat Daud menjadi raja. Dari Bani Isakhar, orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel. 200 orang kepala dengan segala saudara sesukunya yang dibawa perintah mereka. Dari Sebulon, orang-orang yang sanggup berperang, yang pandai berperang dengan berbagai-bagai senjata. 50.000 orang yang siap memberi bantuan dengan tidak bercabang hati. Dari Naftali 1.000 orang pemimpin dan bersama-sama mereka 37.000 orang yang membawa perisai dan tombak. Dari orang Dan, orang-orang yang siap untuk berperang 28.600 orang. Dari Asyir, orang-orang yang sanggup dan pandai untuk berperang 40.000 orang. Dari seberang sungai Yordan, yakni dari orang Ruben, orang Gad, dan setengah suku Manase yang lain, orang-orang yang membawa berbagai-bagai senjata perang 120.000 orang. Sekaliannya itu prajurit-prajurit orang-orang dalam barisan tempur datang ke Hebron dengan tulus hati untuk mengangkat Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Memang juga seluruh orang Israel yang lain dengan bulat hati hendak mengangkat Daud menjadi raja. Mereka tinggal di sana bersama-sama Daud 3 hari lamanya, makan dan minum sebab saudara-saudara mereka menyajikan makanan bagi mereka. Juga orang-orang yang tinggal dekat mereka, bahkan dari Isakhar, Sebulon dan Naftali, membawa makanan dengan memakai keledai, unta, bagal dan lembu, yakni bahan makanan tepung, kue, arah dan kue kismis, anggur dan minyak, lembu sapi dan kambing domba dalam jumlah besar sebab ada sukacita di Israel. Daud berunding dengan pemimpin-pemimpin pasukan 1.000 dan pasukan 100 dan dengan semua pemuka. Berkatalah Daud kepada seluruh jamaah Israel, jika kamu anggap baik dan jika diperkenankan Tuhan Allah kita, baiklah kita menyuruh orang kepada saudara-saudara kita yang masih tinggal di daerah-daerah orang Israel dan di samping itu kepada para imam orang-orang Lewi yang ada di kota-kota yang dikelilingi tanah penggembalaan mereka, supaya mereka berkumpul kepada kita. Dan baiklah kita memindahkan tabut Allah kita ke tempat kita, sebab pada zaman Saul kita tidak mengindahkannya. Maka seluruh jamaah itu berkata bahwa mereka akan berbuat demikian, sebab usul itu dianggap baik oleh segenap bangsa itu.
Lalu Daud mengumpulkan semua orang Israel dari sungai Sikhor di Mesir sampai ke jalan yang menuju Hamat untuk menjemput tabut Allah dari Kiryat Yearim. Lalu Daud dan segenap orang Israel berangkat ke Baalah, ke Kiryat Yearim yang termasuk wilayah Yehuda, untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan yang bertakhta di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru dari rumah Abinadab, sedang Usah dan Ahyo mengantarkan kereta itu. Daud dan seluruh orang Israel menari-nari di hadapan Allah dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, ceracap, dan nafiri. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Kidon, maka Usah mengulurkan tangannya memegang tabut itu karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usah, lalu ia membunuh dia. Oleh karena Usah telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu, ia mati di sana di hadapan Allah. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usah demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Usah sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Allah, lalu katanya, bagaimanakah aku dapat membawa tabut Allah itu ke tempatku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut itu ke tempatnya, ke kota Daud, tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed Edom, orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed Edom di rumahnya, dan Tuhan memberkati keluarga Obed Edom dan segala yang dipunyainya. Demikian bacaan firman Tuhan dari Alkitab. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, oleh pertolongan-Mu, firman-Mu sudah dapat dibacakan. Kami percaya firman-Mu penuh kuasa, dan biar kuasa firman-Mu menguasai setiap orang yang dengan tekun mengikuti. Dan biarlah firman-Mu bukan sekedar didengar, tetapi itu dipraktikkan dalam hidup ini. Semua yang mengikuti dimanapun berada diberkati oleh Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Demikian bacaan firman Tuhan. Tetap tekun dan setia mengikuti bacaan firman, sebab firman itu penuh kuasa dan memberi kemenangan. Tuhan Allah dalam Yesus Kristus akan menjagai, menolong, dan memberkati saudara dan keluarga saudara kini dan seterusnya. Amin. Trims.